Ini sekaligus juga saya kasih warning lah kepada pemerintah. Waktu itu kan janjinya bulan April ya. Bulan April undang-undang ASN itu, undang ASN-nya udah jadi kan. Tinggal kan yang belum jadi kan peraturan pemerintahnya. Waktu itu kan janjinya pemerintah April 2024 ini harus sudah selesai. Nah sekarang ini sudah bulan Agustus, jadi udah lewat 4 bulan. Dan ini menurut saya jangan sampai nanti ini jadi bom waktu terutama buat bapak-bapak dan ibu-ibu ASN, terutama lagi yang calon P3K itu, kan mereka mestinya menunggu. Peraturan pemerintah itu kan kita tunggu untuk bisa menyelesaikan salah satunya masalah soal tenaga honorer itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak Ibu kita akan menyampaikan hasil pengumuman BKN berkaitan dengan hasil perval dari BPKP terkait data non-ASN. Dari 1,7 juta yang diperiksa, ternyata tidak semuanya diterima. Hasil pendataan finalisasi ini merupakan keputusan mutlak. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, pendataan non-ASN yang dilakukan di tahun 2022 ini menyisakan PR sampai saat ini Bapak Ibu, di mana hasil pendataan ini akan segera diumumkan dan sudah diumumkan ya. Ternyata dari hasil pengumuman pendataan non-ASN sesuai dengan kriteria dari 1,7 sisa ya yang sudah lulus sebelumnya 2,3, maka di sini didapati beberapa kategori ataupun peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, Bapak Ibu, syarat yang diminta kemarin adalah di dalam surat Menpan RB nomor 1 1917 MSM 01 2022, di mana banyak sekali dari rekan-rekan yang ternyata didata namun tidak memenuhi persyaratan. Nah, di sini kita dapati informasi terbaru, inilah hasil verval 1,7 juta honorer. BKN bilang mungkin bukan bodong. Ya, karena mereka ternyata memang benar-benar sebagai honorer namun tidak sesuai dengan kriteria. Nah, hal ini disampaikan juga Pak Suharmen, ini baru semalam ya informasinya. Kita baca Bapak Ibu, menjelang pendaftaran P3K 2024 ada informasi penting dari BKN terkait dengan validasi data honorer atau tenaga non-ASN sampai dengan tahun 2024 ini. Deputi Bidang Sistem Informasi Bapak Suharmen mengatakan pihaknya bersama BPKP sudah pun selesai memverifikasi data 1,7 juta honorer. Nah, kemarin sudah sempat heboh ya, karena memang sudah dinyatakan selesai. Namun sampai saat ini memang data ini tidak dipublish ya oleh BKN. Hasilnya, lanjut Suharmen, tidak semuanya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana surat edaran tahun 2022 per tanggal 22 Juli 2022. Mungkin tenaga non-ASN ini bukan bodong, ya, tetapi tidak sesuai kriteria. Nah, ini seperti kemarin yang memang tidak boleh dimasukkan adalah sopir, keamanan, kemudian juga apalagi tenaga blut di nakes ya. Saat ditanya beberapa honorer yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dia mengungkapkan tidak bisa menginformasikan karena merupakan kewenangan Pan RB. Nah, meskipun pendataan non-ASN ini adalah di bawah kewenangan BKN karena aplikasinya itu aplikasi BKN, tapi di sini Pak Suharmen mengatakan bahwa data itu malah masuk pada ranah Kemenpan RB. Begitu juga saat ditanya kapan pendaftaran P3K dibuka karena validasi data sudah selesai, Deputi Suharmen pun kembali menyatakan itu kewenangan Kemenpan RB. Belum tahu saya kapan dibuka karena itu kewenangan Pan RB. Sebagai pengingat, BKN mendapatkan mandat dari PLT Menpan RB Mahfud MD untuk menyiapkan sistem pendataan honorer yang tertuang dalam surat per 22 Juli 2022 yang berkaitan dengan pendataan rekan-rekan semua. Nah, pendataan honorer itu kemudian dijadikan database tenaga non-ASN, di mana dalam SE Menpan RB tentang pendataan honorer itu masing-masing pejabat diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga honorer melalui sistem aplikasi yang dibuat BKN. Nah ya, ini aplikasinya dibuat BKN Bapak Ibu. Dalam SE Kemenpan RB itu ada 5 kriteria yang masuk pendataan. Nah ini ya, jadi yang di luar daripada ini memang tidak boleh masuk. Tetapi memang waktu itu pendataan memang banyak sekali yang memasukkan data ya. Berstatus sebagai honor K2 yang terdaftar di BKN,
dan telah bekerja pada instansi pemerintah, kemudian juga mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN ataupun APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa ataupun melalui outsourcing pihak ketiga. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian yang keempat, telah bekerja paling singkat 31 Desember 2021. Jadi waktu itu memang paling singkat itu 1 tahun ya, memang sudah bisa langsung pendataan. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Nah, 56 tahun waktu 2021 Bapak Ibu, kalau sudah sekarang ini sudah hampir pensiun ya. Karena memang waktunya sudah mendekati 58-59 dan ini sudah memasuki masa pensiun. Setiap instansi yang mengajukan data honorer pun tambah Suarmin harus melengkapi dengan SPTJM. Nah, ini Bapak Ibu hasil yang memang miris. Ternyata dari hasil 1,7 juta sisa itu memang tetap rekan-rekan dinyatakan tidak memenuhi persyaratannya. Nah, ini sayang sekali kita belum mendapatkan mekanisme secara rinci bagaimana sesungguhnya nanti rekan-rekan yang memang sudah masuk database ini benar-benar nanti saat login di SSN, apakah nanti mereka sudah otomatis terdeteksi ya formasinya sesuai dengan formasi yang disediakan Pemda. Karena yang jelas bagi rekan-rekan yang memang tidak ada formasi, nanti otomatis baru akan diposisikan sebagai part-time setelah full-time diselesaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasim ini sudah sesuai bahwa di PP 49 itu sudah dimungkinkan instansi untuk melaksanakan seleksi secara mandiri. Mandiri ini maksudnya gimana Mbak Dewi gitu kan? Mandiri ini tuh maksudnya ya tidak ikut jadwal nasional gitu. Nah, kalau misalkan jadwal nasional kan kemungkinan tuh hanya 1 tahun sekali seperti itu. Nah, kalau untuk tingkat instansi ini Bapak Ibu bisa melaksanakan seleksi kapanpun gitu ya. Memang sesuai dengan perencanaan dari instansi tersebut. Ini yang salah satu yang kita coba atur gitu ya di beberapa pengadaan terakhir. Namun memang kalau di Permenpan yang tahun lalu pengadaan instansi ini masih kami tutup hanya untuk jenjang utama ya Pi ya. Jenjang tahun lalu itu hanya kami tutup di jenjang utama. Nah, untuk di tahun ini kami mulai untuk menjajaki untuk seleksi tingkat instansi atau seleksi mandiri ini gitu ya. Ini bisa dibuka oleh semua jenjang tapi masih tertutup untuk P3K JF. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Pak Rachma gitu ya, mungkin yang sebagai poin-poin diskusi gitu kan, kok apakah P3K ini hanya bisa JF gitu kan, informasinya belum kita terima padahal kita kemarin ada usul juga JP loh Mbak Dewi kayak gitu. Nah, jadi itu ya, untuk yang tertutup P3K JF ini adalah hanya untuk pengadaan yang sifatnya adalah instansional mandiri. Tapi kalau untuk yang memang sifatnya nasional, Bapak Ibu bisa merujuk pada Kepmen mekanisme pengadaan ya 173 itu jabatan yang dibuka seperti itu.